Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa, NPM 2111016. Saya di sini sendiri akan menjelaskan emiten dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Baiklah, langsung saja. Di sini pertama ada data makroekonomi di mana GDP growth-nya berada di 4,95% YoY dan inflasi 1,55% YoY dan currency exchange-nya di minus 3,76% yesterday sampai min 3,85 YoY. Selanjutnya ada BI rate-nya di 6%. Dan di sini ada trade balance-nya, di mana trade balance surplusnya atau defisitnya sebesar 28,86 billion US dollar, sedangkan current account defisitnya dari periode Januari sampai November 2024 minus 0,7%. Dan selanjutnya berikutnya ada sektor yang mempengaruhi pendapatan INDF. Di sini bisa kita lihat jumlah penduduk pertengahan tahun dari tahun 2019 mencapai 267.000, sedangkan pada tahun 2020 di sini terdapat 270.000, tahun 2021 273.000, tahun 2022 276.000 dan tahun 2003 sebesar 278.000 dan terakhir pada tahun 2004 sebesar 282.000. Baiklah, selanjutnya di sini ada highlight kinerja keuangan triwulan 3 pada tahun 2024. INDF mencatat penjualan bersih konsolidasi sebesar 86,94 triliun rupiah hingga September 2024. Meningkat 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih meningkat sebesar 24% menjadi 6,1 triliun rupiah per September 2004 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. EBITDA mencapai 14,5 triliun rupiah menunjukkan peningkatan 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. NPM meningkat menjadi 7,0% dari 5,8% pada periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik. Rasio lancar meningkat dari 178,6% pada tahun 2002 menjadi 191,7% pada tahun 2003, menunjukkan likuiditas yang baik dan berada pada 47,8%, mencerminkan struktur permodalan yang sehat. Ekspansi produk, INDF terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru di segmen makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Perusahaan fokus pada digitalisasi proses bisnis dan peningkatan efisiensi operasional untuk mempertahankan daya saing di pasar. Dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia, INDF berada pada posisi yang strategis untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan kinerja di masa datang. Baiklah, di sini kita lihat pada data key finansialnya revenue pada tahun 2002 sebesar 110.830 dan pada tahun 2003 111.704, tahun 2004 116.139 dan EBITDA-nya 21.953 pada tahun 2002, tahun 2003 23.063 dan pada tahun 2024 28.374. Baiklah, selanjutnya di sini bisa kita lihat profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan makanan. Perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma dan berkantor pusat di Jakarta.
Indofood telah dikenal sebagai produsen makanan dengan merek-merek yang akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai pelopor di industri makanan, Indofood menawarkan berbagai produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari konsumen, mulai dari mie instan, bumbu masak hingga minyak goreng. Indofood menjalankan aktivitas bisnisnya melalui 4 segmen utama yang mencerminkan diversifikasi usahanya dan perannya sebagai salah satu produsen makanan terbesar Indonesia. Di sini yang pertama ada consumer branded product atau CBP. Segmen ini mencakup produksi makanan dan minuman bermerek termasuk mie instan, makanan ringan, produk susu, bumbu masak, makanan khusus, nutrisi, dan minuman. Produk unggulannya seperti Indomie telah menjadi merek yang dikenal luas baik di dalam negeri maupun internasional. Bagasari fokus pada produksi tepung terigu dan pasta. Bagasari merupakan pemain utama di industri tepung Indonesia dengan merek terkenal seperti Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Yang ketiga ada agribisnis. Segmen ini meliputi pengolahan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan bibit, serta produksi minyak goreng, margarin, dan shortening. Produk agribisnis ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada ekspor. Yang keempat ada distribusi. Segmen ini bertanggung jawab atas pendistribusian produk Indofood ke seluruh Indonesia, menjangkau konsumen melalui pasar tradisional, retail, modern, dan platform digital. Distribusi ini juga melibatkan produk pihak ketiga, memperluas jangkauan bisnis perusahaan. Selain mendominasi pasar domestik, Indofood juga memperluas jangkauan produknya ke pasar internasional termasuk kawasan Asia, Australia, Afrika, dan Eropa. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INDF yang mencerminkan posisinya sebagai perusahaan yang terpercaya dan memiliki tata kelola yang baik. Dengan inovasi yang berkelanjutan, Indofood terus berupaya memenuhi kebutuhan konsumennya dan mempertahankan peran pentingnya di industri makanan dan minuman Indonesia. Selanjutnya di sini bisa kita lihat global market size-nya. Dari PT Indofood Makmur atau TBK ada di sini profitability, growth dan value, financial strength dan momentum. Dan selanjutnya di sini ada skor kinerja dari INDF. Yang pertama di sini ada financial strength, dari cash to debt-nya ada sebesar 0,62 dan equity to asset-nya di 0,33 dan debt to equity-nya sebesar 1,01 dan debt to EBITDA-nya 2,83 dan interest coverage 5,88. Piotrexi F skornya 8/9, Altman G skornya 2,6, Bines Mi skornya minus 2,78. Dan sini ada profitability rank-nya sebesar 3 untuk gross marginnya sebesar 34,47%, operating marginnya 19,42% dan net marginnya 8,56%. VCF marginnya 13,2% dan ROI-nya 16,8%, ROE-nya 5,6%, ROIC-nya 11,4%. Kita memasuki resiko sebagai salah satu perusahaan pangan terbesar Indonesia, PT Indofood Makmur Tbk dihadapkan pada sejumlah risiko operasional, keuangan, dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam aspek operasional, risiko utama meliputi fluktuasi harga bahan baku seperti gandum, minyak kelapa sawit, dan susu, yang sebagian besar diimpor dan rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing. Ketergantungan pada bahan baku impor ini juga meningkatkan ekspor terhadap risiko geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Selain itu, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas produk di seluruh jaringan distribusi yang luas, terutama untuk produk dengan umur simpan pendek. Risiko ini semakin kompleks dengan adanya persaingan yang ketat di pasar makanan dan minuman, baik dari pemain lokal maupun internasional, yang dapat mempengaruhi pangsa pasar profitabilitas perusahaan. Dari sisi eksternal, Indofood juga terpapar risiko perubahan regulasi pemerintah, seperti kenaikan tarif impor atau kebijakan terkait produk pangan tertentu, yang dapat mempengaruhi biaya kebijakan
yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan strategi bisnis. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat akibat tren kesehatan dan keberlanjutan dapat menjadi tantangan bagi segmen tertentu yang membutuhkan inovasi produk untuk relevan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi dan rekomendasi. Bisa kita lihat di sini ada rumus WCC-nya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan struktur modal perusahaan, baik dari sisi utang maupun ekuitas. WACC yang rendah menjadi indikasi bahwa INDF mampu memperoleh dengan biaya yang terjangkau, sehingga meningkatkan daya saing dan potensi pengembalian bagi para investor. Namun untuk menilai prospek investasi secara keseluruhan, WACC perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor lain seperti profitabilitas pertumbuhan dan kondisi industri. Baiklah, selanjutnya ini kita masuk di analisis SWOT. Yang di sini ada strengths-nya. Yang pertama, merek yang kuat dan dikenal secara global. Produk seperti Indomie memiliki reputasi global menjadikan INDF salah satu pemain utama di pasar makanan instan dunia. Yang kedua, ada jaringan distribusi yang luas. INDF memiliki jaringan industri yang mencakup seluruh Indonesia, memastikan ketersediaan produk bahkan di daerah terpencil. Yang ketiga, di sini ada diversifikasi produk. Portofolio produk yang beragam, mulai dari mie instan hingga makanan ringan dan minuman, memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai segmen konsumen. Yang keempat, ada kondisi keuangan yang kuat. Stabilitas finansial yang solid memungkinkan INDF terus berinvestasi dalam inovasi dan ekspansi bisnis. Dan selanjutnya di sini ada weakness. Yang pertama, ada ketergantungan pada bahan baku impor. Sebagian bahan baku produk INDF berasal dari impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan perdagangan. Yang kedua, di sini ada perubahan preferensi konsumen yang cepat, di mana konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan menuntut inovasi yang terus-menerus. Yang ketiga, di sini ada terlalu banyak merek dan inovasi rasa, di mana diversifikasi yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan konsumen dan meningkatkan biaya pemasaran. Yang keempat, di sini ada kurangnya keterampilan digital di beberapa area. Beberapa karyawan dan manajer mungkin kurang terampil dan teknologi digital. Dalam teknologi digital menghambat inovasi dan efisiensi operasional. Selanjutnya di sini ada opportunitiesnya. Yang pertama, di sini ada pertumbuhan pasar yang berkelanjutan. Permintaan produk makanan dan minuman di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan gaya hidup, memberikan peluang bagi INDF untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua, di sini ada ekspansi ke pasar internasional, kesempatan untuk memperluas jangkauan produk ke pasar global, terutama di negara-negara dengan populasi besar dan permintaan tinggi terhadap produk makanan instan. Yang ketiga, ada inovasi produk dan diversifikasi. Pengembangan produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan dan preferensi konsumen dapat meningkatkan daya saing dan menarik segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada threats. Yang pertama, ada persaingan yang ketat. Munculnya persaingan baru dan produk substitusi di pasar dapat mengancam pasar INDF, menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan mempertahankan kualitas produk. Yang kedua, di sini ada fluktuasi harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku, terutama yang diimpor, dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, ada perubahan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait industri makanan dan minuman, seperti peraturan kesehatan, lingkungan, dan perpajakan, dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis INDF. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada rekomendasi dari trading view-nya, analisis racing-nya, rating-nya, dan di sini ada disclaimer-nya, di mana the view explains is the recent report are the personal independent option of the analyst regarding the result of this cascade. No part of the analysis compensation award is to be influenced by inclusion of specific recommendation of view in the report. The analysts have made every reasonable effort to ensure the accuracy, independence, and objective of the analysis present
herein. This document intended solely for international purposes and provided to the rabbits for personal use. This report should not be considered as an portal, the sale, or a selection to buy any securities may maintain. Investment decisions made based of the report are undertaken and the range investor of risk. The other of this report always been analysis of loss of the mix tracing of force decisions. Will the information contained in the report has been obtained from source deemed reliable. The actuary complete and repeated of the data cannot be guaranteed. Investors are advised of performance to their of due diligence and consult with finance advisors before making investment decisions. Baiklah, itu saja penjelasan dari emiten dari PT Indofood Sukses Makmur atau TBK. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.